Halo semuanya, kembali lagi bersama Kak Saras. Jadi di video kali ini Kak Saras akan mengajak adik-adik semua untuk menambahkan add-on di project kita di video sebelumnya. Oke, kita akan buka terlebih dahulu. Oke, di sini adik-adik Kak Saras sudah berhasil, kita semua sudah berhasil untuk mengumpulkan 5 rantingnya. Kemudian di sini kita sudah bisa menghidupkan api unggunnya, seperti itu ya. Oke, nah di sini Kak Saras mau tunjukkan beberapa add-on, jadi supaya nih lebih bagus lagi untuk projectnya. Nah di sini Kak Saras mau tambahkan beberapa cara gimana sih Kak nambahkan tempat duduk nih untuk di rantingnya gitu ya. Misal kita tambahkan seat, jadi masuk ke dalam seatnya. Jadi seatnya ini kita akan geser. Adik-adik kliknya di bagian Explorer, terus kemudian kita akan pindahkan ya seperti ini. Oke, sebentar. Adik-adik bisa kliknya di Explorer, terus kita tarik ya. Kita naikkan sedikit supaya lebih nyata nanti. Oke, supaya tidak terlihat ya adik-adik. Adik-adik seatnya ini boleh di bagian transparansi itu bisa kita ganti ya, transparansinya jadi 0. Jadi supaya tidak terlihat. Oke, dia ada di mana? Di sini. Oke, jadi seperti ini, nggak terlihat ya. Jadi yang bisa didudukin yang posisi sebelah sini. Coba Kak Saras play. Apakah dia sudah bisa didudukin atau tidak? Seperti itu ya. Oke, di sini kita coba. Di sini kita nggak bisa duduk ya, adik-adik. Di sini juga nggak bisa duduk. Terus kita duduk di sini. Oh, ada yang terbalik nih adik-adik. Kak Saras belum angkor sepertinya. Jadi karakternya terjatuh. Oke, kita stop dulu ya. Oke, kita benarkan terlebih dahulu. Nah, gimana sih Kak caranya buat melihat? Jadi ini kan kita naikin dikit ya, jadi kayak mengguling gitu. Nah, buat make sure apakah ini posisinya sudah benar, adik-adik bisa klik kanan, kemudian show orientation indicator. Nah, ini F di sini itu untuk berarti menghadapnya sudah benar, gitu ya. Jadi kalau mau dihilangkan tinggal di hide orientation indicator. Oke, coba Kak Saras play here lagi. Karena tadi Kak Saras lupa angkor, jadi adik-adik jangan lupa untuk diangkor ya. Ketika adik-adik membuat sesuatu yang adik-adik tahan di atas. Nah, sudah benar. Nah, adik-adik bisa tambahkan beberapa tempat duduk, jadi biar supaya dia tuh terlihat lebih nyata untuk duduknya, seperti itu ya. Oke, good. Nah, selanjutnya adalah Kak Saras akan beritahu adik-adik sebelum misalnya nih adik-adik ada yang mau tanya nih, Kak, kalau misalnya nih kita collecting rantingnya itu nggak pakai click detector, tapi pakai huruf E gitu ya. Nah, itu bagaimana? Jadi, adik-adik bisa tambahkan. Jadi misalnya di sini Kak Saras duplicate dulu ya, biar Kak Saras tidak mengganggu yang sudah ada. Kak Saras coba geser dulu. Oke, Kak Saras ambil di sini. Oke, di sini. Oke. Nah, Kak Saras coba geser di sini. Nah, untuk yang di sini, kalau adik-adik mau membuat untuk pakai huruf E, huruf gitu untuk mengambilnya. Jadi yang biasanya nih pasti ada yang sering mainnya itu di komputer atau di PC atau di laptop seperti itu ya. Jadi pasti beda-beda. Nah, jadi kita nggak akan pakai click detector, tapi adik-adik menggunakan, jadi dihapus dulu click detectornya, adik-adik bisa tambahkan yang namanya proximity prompt. Nah, di proximity prompt ini, adik-adik bisa untuk mengganti action text-nya dan juga object text-nya. Nah, di sini kalau Kak Saras play, Kak Saras coba play dulu ya. Jadi akan ada tulisan interact biasanya, kalau nggak diedit sama kreatornya. Jadi defaultnya itu adalah interact.
Nah, seperti ini langsung terlihat. Ini kalau diklik kita belum terjadi apa-apa karena kita belum coding juga. Jadi ada tulisannya interact seperti ini. Jadi adik-adik bisa edit gitu ya. Nah, biasanya di atasnya tulisan interact itu ada gimana caranya gitu, atau di hold gitu, atau ditahan in-nya gitu untuk mengambil gitu ya, biar lebih ada menantangnya gitu buat mengambilnya gitu ya. Jadi misal adik-adik bisa ganti interact-nya, ini bisa ini stick gitu ya. Terus kita pakai objek tag-nya hold to get it. Tahan untuk ambil gitu ya. Ini biasanya tanpa spasi sih. Kita pakai bahasa Inggris. Hold hold to second gitu ya. Hold to second gini ya. Oke, kita akan ganti untuk hold duration-nya itu kita ganti 2. Nah, apa yang terjadi? Jadi kita harus klik selama 2 detik dulu gitu. Jadi kalau nggak mau pakai hold juga boleh. Jadi bentukannya akan seperti ini. Kita akan pilih lagi. Nah, bentukannya ada tulisan hold to second, kemudian ada tulisan stick-nya. Jadi kalau kita klik, nah ada tulisan yang melingkar seperti itu, jadi harus ditahan dulu selama 2 detik, nanti baru terambil. Oke, udah selesai nih kita bikin proximity prompt-nya. Adik-adik bisa menuju ke script-nya. Jadi pick up script-nya apa aja nih Kak Saras yang harus diedit? Yang harus diedit jelas adalah si play detector-nya ya adik-adik. Ini kita bisa ganti proximity atau kita seringkat aja prompt. Kemudian dia ada di dalamnya stick. Terus kita ganti proximity prompt. Nah, seperti ini. Oke, kalau pakai proximity prompt itu eventnya bukan mouse click ya adik-adik, tapi trigger. Jadi kalau adik-adik prompt seperti ini, terus titik trigger. Nah, connect ke function yang udah kita buat. Jadi yang harus adik-adik edit adalah di bagian sini dan juga sini ya. Ada 2 saja yang bisa adik-adik edit. Oke, adik-adik boleh pause misalnya adik-adik pengen ganti. Oke, kita akan lanjut. Kita akan coba sekarang. Apakah sudah bisa terambil atau belum? Oke, kita tahan 2 detik. Nah, sudah bisa terambil ya, sticknya sudah jadi 1, seperti itu ya adik-adik. Oke, sampai jumpa di video terakhir ya adik-adik semua. Semoga adik-adik bisa menyelesaikannya dengan baik gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.